sebenarnya dari awal itu bermula dari Bapak yang PHK ya. Karena setelah PHK itu tidak ada kegiatan di rumah, jadi Bapak dan Ibu itu punya inisiatif untuk membuka warung mantap yang seperti dilakukan warga Tanjung pada umumnya. Awalnya mencoba-coba, tapi alhamdulillah bisa menjadi ladang rezekinya. Bapak Ibu dan akhirnya bisa berlanjut sampai sekarang. Kalau nggak salah sudah berkisar 10 tahun, dimulai dari tahun 2015. Berarti sekarang sudah 10 tahun ya, 2025. Ini cabang pertama atau kedua? Sebenarnya ini sudah cabang kedua. Yang pertama itu di depan PLN Tenggilis. Cuma di sana kendalanya itu penjualnya tidak ada karena adik-adik kan sudah melahirkan, punya kecil. Jadi yang sana terus divakumkan, pindahnya ke sini. Jadi sementara masih satu. Tapi rencananya masih punya satu lagi selanjutnya. Dijualkan saja. Amin. Itu untuk testimoni dari pelanggan ya. Biasanya itu melihat dari ini. Nah, itu namanya apa ya? Seperti kendaraan atau kami yang membedakan. Ya mungkin setiap penjual mempunyai ciri khas sendiri. Tapi ibu itu mempunyai ciri khas itu. Karena pelanggan itu sering menyampaikan, Bu, untuk jenengan kok rasanya beda ketika aku jajan dengan yang lain. Mungkin dari yang bawah, mungkin dari selera itu. Jadi yang membedakan untuk ibu dengan yang lain itu dari kendalanya ibu. Itu kan ya bagian dari ya. Lontong itu terbuat dari beras. Tapi diolahnya berbeda ya. Beras, terus ada tahu, ada tempe, ada tawel, ada kelapa, dan lain itu bahan utamanya. Dan yang terutama itu tawel. Karena itu hampir sama dengan gudeg tapi berbeda. Hampir sama dengan sayur odeh yang di rumah tapi berbeda. Meskipun bahannya sama-sama tewel. Tapi ketika sudah jadi di warung lontong, tewelnya itu rasanya sudah lebih nikmat dari yang lain. Kalau kendalanya sebenarnya banyak ya, semakin banyak penjual. Di area khusus yang di segala Kota sudah banyak, di luar kota Jepara pun juga banyak. Itu salah satu kendala. Tapi tetap kita menjadikan semangat sebagai penjual karena kita percaya diri. Rezeki tiga yang tertukar dan sudah ditakar. Satu. Yang kedua, kita punya selera rasa yang membedakan dari penjual satu dengan yang lain. Kendala yang paling utama itu biasanya kalau bahan-bahannya mahal. Contoh katakanlah seperti tawel. Tawel itu kan tidak musiman. Nah, ketika pas tidak musim itu kan mahal sekali. Nah, ketika itu langka, biasanya itu banyak penjual yang bukan tidak menjual, tapi biasanya diganti dengan bahan yang lain. Tapi kalau ibu tidak mau itu, ibu lebih mempertahankan lebih baik mahal tapi ada barangnya dan tidak mau mengganti untuk dari segi rasa. Jadi ibu itu lebih mempertahankan kualitas. Dia memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Kalau untuk segi harga biasanya sudah ada kesepakatan tersendiri dari semua penjual yang ada di warga Tanjung terutama. Karena tujuannya apa? Kalau nanti harganya berbeda-beda, juga istilahnya matanya harga dari penjual yang lain. Jadi sudah ada kesepakatan. Misalnya hari raya biasanya 1 tahun sekali itu misalnya kalau ada kenaikan harga 1.000, naik 1.000 semua. Berarti katakanlah tahun kemarin 6.000, untuk tahun ini 7.000, semuanya 7.000. Kecuali kalau ada yang ada di bawah harga 7.000 itu rata-rata biasanya tidak asli orang Tanjung. Rata-rata model, dan itu biasanya bisa dibedakan dari segi rasa dan kualitasnya berbeda. Meskipun yang dihidangkan sama, cuma biasanya dari segi rasa berbeda. Karena ada harga yang rupoh, tapi untuk harga memang sudah disepakati bersama. Untuk tahun ini 7.000 semua, proporsi. Itu kan sudah menjadi makanan khas kudus dan sudah diakui gitu. Nah, jadi untuk dukungan pemerintah sudah sangat-sangat didukung sekali, terutama untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama desa Tanjung Karang yang memang mayoritas penduduknya itu penjual lontong semua. Dan itu dibuktikan setiap 1 tahun sekali itu ada event yang dinamakan kirap lontong. Dan itu di kirap lontong itu sekaligus ada pemilihan duta lontong. Nah ya, duta lontongnya itu ada laki-laki dan perempuan yang masih muda. Mungkin di situ tujuannya ya untuk mensosialisasikan, mengenalkan, mensiarkan kalau lontong itu memang benar-benar makanan khas Kota Kudus yang sudah diakui dari pemerintah daerah terutama Kabupaten Kudus. Kalau penjual gitu, mau penjual atau mau profesi apapun lah, kita termasukkan dalam profesi pelayanan jasa. Nah, yang diutamakan di lontong Ibu Titi atau ibu saya itu memang diutamakan kalau kita melayani konsumen, kita itu harus ramah, senyum, menyapa dengan penuh menarik. Nah, jadi membuat minat pembeli itu besok untuk datang kembali ke sini ya kan. Sakit-sakitnya kita sebagai penjual, kita berusaha melayani pembeli itu dengan penuh ramah tamah. Salah satunya itu seenak apapun rasa kita, kalau kita tidak bisa melayani penjual dengan baik, juga itu akan mempengaruhi juga. Dan jadi kita lebih mengutamakan selain dari rasa ya, itu kita memang membuat memberikan pelayanan yang sangat-sangat baik kepada konsumen. Lontong Tanjung Ibu Titi Subedi gurih orang. Yeay.